Ateis Saya apa ateis? saya mengklaim diri saya itu adalah agnostik ateis. Lu sebenarnya keyakinan lu kan kalau di KTP tuh ada dong nama agama lu di situ ada Kalau dong. di KTP kebetulan saya masih Kristen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan Otri, Oten Ongo Official. Dan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang para Oten yang kemarin itu berjaya alias sok kuat, sok hebat, sok nantangin, sok menginjak-injak Al-Quran, sok membakar Al-Quran, dan sok-sok yang lain. Dan akhirnya sok-sok itu hari ini menjadi sok-sok mayat, sahabat. Ya, saya tertawa bukan mentertawakan kematian mereka, tapi yang saya tertawakan itu adalah perbuatan mereka sebelum mereka mati. Jadi setelah si Utiwati Mena meninggal atau tewas setelah dia menginjak-injak Al-Quran beberapa bulan yang lalu, berturut-turut setelah itu meninggal pula pembakar Al-Quran Salwan Momika di Norwegia, sahabat. Ini beritanya. Dilansir dari viva.co.id, saya menemukan berita judulnya begini. Pembakar Al-Quran Salwan Momika dikabarkan tewas secara tiba-tiba di Norwegia. Spekulasi pun berdatangan. Ini dia wajahnya si Salwan Momika itu dengan Al-Quran yang dia bakar. Coba kita bacakan lagi narasi orang yang sok-sokan ini sebelum dia meninggal. Norwegia, Salwan Momika, mantan pemimpin milisi Irak yang menjadi pengkritik keras Islam, dilaporkan ditemukan tewas secara tiba-tiba di Norwegia pada hari Selasa waktu setempat. Momika yang menjadi terkenal secara global karena memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan membakar kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran di depan umum. Inilah orang ongo sok-sok gitu. Dia populer karena memperjuangkan kebebasan berpendapat. Pertanyaannya, dia memperjuangkan kebebasan berpendapat dengan melakukan aksi membakar kitab suci umat Islam, Al-Quran. Apa hubungannya coba? Apakah Al-Quran itu mengekang kebebasan? Tentu tidak. Al-Quran itu memberikan kebebasan kepada umat manusia ini. Dengan tegas Allah katakan di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa jika Allah menghendaki atas seluruh manusia ini beriman kepadanya, maka akan terlaksana pasti. Namun Allah tidak menghendaki yang demikian. Artinya Allah memberikan kebebasan. Lalu Allah juga berfirman di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Jelas sekali dari ayat-ayat tadi, Allah tidak pernah mengekang umat ini. Umat ini mau menjadi seperti apa itu tergantung kepada umat itu sendiri, manusia itu sendiri. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah kebebasan yang diberikan oleh Allah. Jadi bagaimana mungkin si Ongo Momika itu dia katanya pahlawan kebebasan berpendapat tapi membakar Al-Quran? Kan jelas sekali ongoknya, sahabat. Itu bukan mengemukakan pendapat tapi adalah mengemukakan kebenciannya terhadap suatu kaum. Dan kebenciannya itu, sahabat, menjadi akhir dari hidupnya. Kita lanjutkan berita ini. Momika menggambarkan dirinya sebagai seorang kritikus dan pemikir ateis liberal. Sebelum menyatakan diri sebagai ateis, ia memeluk agama Kristen. Nah, ini adalah alasan yang umum yang kita temukan pada orang-orang Ongo ini, sahabat. Di Indonesia orang seperti ini banyak juga nih ya. Dia mengakunya ateis, aslinya mereka itu adalah oten. Nggak percaya. Contoh, si Coki ya. Si Coki Perdadal itu dia kan ngakunya agnostik, ngakunya ateis. Terakhir dia ngaku agnostik ateis. Tapi faktanya KTP-nya Kristen. Berikut videonya. Saya mengklaim diri saya itu adalah agnostik ateis. Lu sebenarnya keyakinan lu kan kalau di KTP tuh ada dong nama agama lu di situ ada Kalau dong. di KTP kebetulan saya masih Kristen. Ateis. Saya mengklaim diri saya itu adalah agnostik ateis. Di KTP kebetulan saya masih Kristen. Nah, sama kan? Sama dengan pengakuan si Momika yang menginjak Al-Quran yang hari ini sudah meninggal, sahabat. Itulah kualitas oten itu. Mereka tidak lagi percaya diri dengan agamanya, ajarannya, lalu berubah seolah-olah menjadi agnostik atau ateis. Dengan begitu mereka akan seenaknya berbicara. Lihatlah Coki ini contoh yang ngaku agnostik dan ateis. Lihatlah ketika dia berbicara, itu datar aja semuanya, sahabat ya. Maka tak jarang yang keluar dari mulutnya itu penghujatan, penghinaan, penistaan terhadap agama Islam ini. Masih ingat kan dengan konten-konten dia di masa lalunya itu? Ketika dia membuat konten dengan komika yang lain yang mencampurkan antara daging babi dengan kurma. Katanya itulah yang kebebasan itu. Kebebasan yang sebebas-bebasnya. Lepas dari nilai agama, lepas dari ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ateis itu digunakan oleh para oten ini hanya untuk menutupi agama atau ajaran asli mereka, yaitu oten, sahabat. Mereka mau menipu Allah. Niscaya Allah membalas tipu daya mereka. Dan akhirnya terungkap semua kan. Awalnya saya percaya bahwa Coki ini adalah seorang ateis, agnostik, tapi ternyata di KTP-nya masih Kristen, sahabat. Makanya ketika si Momika pembakar Al-Quran itu mengaku dia ateis, tapi ternyata Allah ungkap juga melalui berita tadi, dia juga penganut Kristen. Jadi para oten ini menggunakan kata ateis itu untuk menutupi ajaran mereka atau agama mereka, lalu melakukan hal-hal yang merugikan Islam. Mereka menipu umat Islam. Tapi apakah umat Islam tertipu? Apakah Islam itu terhina? Tidak. Faktanya hari ini Islam makin bersinar. Nih berita terbaru lagi. Ini juga dilansir di fifa.co.id. Kisah nyata pejabat NASA mu'alaf usai saksikan keajaiban malam Lailatul Qadar. Profesor masuk Islam. Setelah kemarin itu guru besar Harvard University Amerika itu masuk Islam. Hari ini ada lagi pejabat NASA mu'alaf usai saksikan keajaiban malam Lailatul Qadar. Profesor masuk Islam. Ini silakan nanti Anda baca sendiri beritanya di sini, sahabat. Ini membuktikan bahwa Islam tidak akan pernah padam cahayanya. Meskipun para oten ini melakukan berbagai cara untuk memadamkan cahaya Islam itu. Karena Allah sudah berjanji. Yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka. Tetapi Allah menolaknya. Justru hendak menyempurnakan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.